Diakui atau tidak, buntut gugatan cerai Ambu Ane Ratna Mustika terhadap Kang Deddy Mulyadi berimbas pada semua aspek, tidak terkecuali pada soliditas pegawai di lingkungan Pemda Purwakarta dan para kepala desa. Di lingkungan Pemda sendiri, menurut sumber yang tidak mau disebut namanya, tidak semua setuju dengan langkah Ambu Ane yang menggugat Kang Deddy Mulyadi. Pasalnya, banyak di lingkungan Pemda Purwakarta orang-orang yang dulu semasa kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi sampai kini loyal terhadap Kang Deddy. Sementara Ambu Ane sendiri menunjukkan sikap kuasanya saat melihat bawahan yang gelagatnya pro Kang Deddy Mulyadi. Saat Sekda Purwakarta Bapak Norman Nugraha memberikan pernyataan di stasiun kopi soal DBH, rupanya Pak Sekda tidak izin terlebih dahulu kepada Ambu Ane sebagai atasan, sehingga perbuatan Sekda yang coba mengklarifikasi soal hutang DBH itu dimarahi oleh Ambu Ane sebagai atasan Sekda. Kemudian soal beberapa pejabat yang masih berkomunikasi dengan Kang Deddy Mulyadi itu menjadi catatan tersendiri. Bahkan ada setingkat kepala dinas atau badan yang dikeluarkan dari grup WA lantaran dianggap membangkang dan pro Kang Deddy Mulyadi. Kemudian soal kepala desa, diakui atau tidak terjadi friksi antar kepala desa dan organisasi kepala desa. Sebagian kepala desa pro Ambu Ane, sebagian besar lainnya masih loyal terhadap Kang Deddy Mulyadi. Maka tak heran jika dalam gempungan di Cihanjawar Pasanggerahan muncul istilah ririwa, yaitu ada yang menelepon beberapa kades untuk tidak menghadiri acara-acara Ambu Ane atau semacam pemboikotan. Sebagai gambaran, waktu gempungan di Desa Gardu Kecamatan Kiara Pedes saja, hanya beberapa kepala desa yang hadir di acara gempungan tersebut, sementara kepala desa lainnya tidak hadir. Padahal biasanya kalau acara gempungan, para kepala desa lintas kecamatan juga selalu menyempatkan hadir. Menurut bocoran yang valid, saat gempungan di Desa Pasanggerahan, justru sebagian besar kepala desa berkumpul di Purwakarta bersama Kang Deddy Mulyadi. Kumpulan itu entah sengaja atau memang hanya kebetulan belaka. Pada hari kemarin Rabu, 28 Desember 2022, sebanyak 600 aparat desa sekecamatan Kiara Pedes berkumpul di Desa Cibeber, Kecamatan Kiara Pedes. Gelaran kegiatan yang dinamai apel desa tersebut diorganisir oleh Dewan Pimpinan Kecamatan Abdesi Kiara Pedes. Awalnya ada selentingan bahwa acara tersebut diorganisir oleh Kades Cibeber Kang Anwar Sadat yang merupakan loyalis Kang Deddy Mulyadi. Kang Anwar Sadat yang menjabat Kepala Desa Cibeber selama 3 periode tersebut adalah Sekjen Nasional DPP Abdesi. Ia sering tampil di televisi untuk memperjuangkan hak-hak desa dan kesejahteraan warganya. Rumor yang beredar Kang Anwar Sadat ini dibesarkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya sampai sekarang ia masih loyal terhadap seniornya Kang Deddy Mulyadi. Kegiatan pengerahan 600 aparat desa kemarin katanya untuk melakukan protes terhadap Ambu Ane Ratna Mustika atas kebijakan Pemkab Purwakarta yang tidak objektif dalam menilai desa-desa. Terdengar kabar di zaman Kang Deddy Mulyadi, desa-desa yang berprestasi itu diapresiasi. Bahkan bantuan keuangan ratusan sampai miliaran digelontorkan Kang Deddy Mulyadi ke desa-desa. Namun semenjak kepemimpinan Ambu Ane, bupati minim dalam mengapresiasi kepala desa. Bahkan alokasi dana desa juga banyak yang dikurangi. Namun saat dikonfirmasi mengenai pengerahan aparat desa sebanyak 600 orang dari 10 desa di Kecamatan Kiara Pedas tersebut, rupanya bukan untuk itu tujuannya. DPK Abdesi justru menggelar apel aparat desa tersebut untuk memperkuat ukhuwah dan kerjasama antar desa di Kecamatan Kiara Pedes.
Dalam kegiatan tersebut ada orasi dari Kang Anwar Sadat soal bagaimana orang desa harus balik ke desa jiwa dan raganya. Orang desa memiliki sumber daya berlimpah dan itu bisa diolah untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kang Anwar Sadat yang sering dikader langsung oleh Kang Deddy Mulyadi juga menghimbau agar para kepala desa dan aparat menolak setiap warga yang hendak menjual tanah, baik sawah maupun kebun ke orang luar. Yang ada malah tanah-tanah harus ditanami dan diproduktifkan. Di akhir kegiatan, ada beberapa teriakan dan yel-yel dari peserta yang hadir agar Kang Anwar Sadat maju sebagai calon anggota legislatif dari Dapil 3 atau menjadi calon wakil Bupati Purwakarta di Pilkada 2024 mendatang. Pasalnya, Haji Aming Wabub sekarang yang dulunya Kades juga awalnya direkomendasikan oleh Kang Anwar Sadat dan organisasi Abdesi pada waktu pencalonan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 lalu. Maka sebagian masyarakat berharap ke depan ada kombinasi kepemimpinan Purwakarta pasca Ambu Ane tersebut kembali diisi oleh kepala desa. Sebab kepala desa adalah pemimpin terlatih yang sudah teruji saat memimpin masyarakat secara langsung di tingkat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Lajeng Enjing. Ieu nuju aya di desa Cibeber di Bengkok sareng palurah sakecamatan Kira Pedas. Namerengse kegiatan apel desa 600 aparat desa sekecamatan Kira Pedas Kempel di desa Cibeber. Nu janten patarosan nguping ribut-ribut palurah alokasi dana desa anu warsih 2023 berarti nya itu seueur anu turunnya jumlah alokasina. Laras eta teh palurah. Secara umum ada kenaikan, tapi yang jadi permasalahan ini kan lebih kepada tentang kedaulatan kepala desa dalam mengalokasikan anggaran. Termasuk salah satunya kalau berbicara tentang pengurangan, ini banyak yang komplain di seluruh Indonesia ini, desa-desa yang IDM-nya mandiri tidak semua mendapatkan alokasi kinerja. Nah, di awal bahwa Pak Menteri Desa lewat ceramah-ceramahnya di berbagai kegiatan dengan desa itu menyebutkan bahwa bentuk reward terhadap pemerintah desa yang IDM-nya mandiri, maka secara otomatis IDM mandiri itu harus identik dengan alokasi kinerja, kan? Bentuk reward atas prestasi ataupun kinerja kepala desa tersebut. Yang paling substansial bahwa tetap sekarang masih terkungkung oleh sebuah regulasi dari pusat yang mengkebiri tentang kedaulatan kepala desa dalam mengalokasikan anggaran, yang korelasinya terhadap aspirasi warga masyarakat melalui musdus, musdes itu tidak bisa terrealisasikan secara penuh, gitu kan? Ketika misalkan warga mengajukan jalan lingkungan ataupun pemberdayaan juga yang lainnya itu tidak terakomodir secara baik. Nah, ini kan masalah juga bahwa kita selaku pemerintahan yang tentunya perencanaan itu disesuaikan berdasarkan aspirasi warga masyarakat. Pada realitasnya masih banyak hal yang secara regulasi merugikan pihak pemerintah desa. Ke depan saya berharap bahwa Pak Presiden bisa menginstruksikan langsung terhadap menteri-menterinya, khususnya sesuai dengan leading sektor, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, agar memposisikan desa itu betul-betul aspiratif lah, sesuai dengan perencanaan aspirasi dari warga masyarakat sendiri. Gimana kalau di Purwakarta, respon para kades di Purwakarta? Ya, relatif ada kenaikan sih, tapi khusus dominasinya terhadap itu yang desa-desa yang IDM-nya mandiri, ternyata banyak yang tidak mendapatkan alokasi kinerja Ya. Jadi berarti jadi jumlahnya tetap karena tidak ada kinerja jadi serasa berkurang kan? Berkurang. Khususnya desa saya awalnya kemarin itu 1 miliar 10 juta, sekarang jadi 700 juta gitu.
Kan ini jadi apa ya, membuat ketidakpercayaan pihak pemerintah desa ketika mereka sudah capek-capek ngejar target IDM lewat inovasi kreativitasnya, ketika sudah mendapatkan IDM-nya mandiri tapi tidak mendapatkan reward gitu, tidak mendapatkan alokasi kinerja, itu kan lumayan juga besar gitu kan gitu, karena akan berpengaruh terhadap perencanaan di awal berdasarkan aspirasi masyarakat melalui Musdus juga Musdes itu sendiri. Siap, hatur nuhun Pak Lurah.